ijazah Jokowi itu asli. Ijazah itu asli. Kertasnya itu asli. Asli semua. Tetapi pemilik ijazahnya itu yang palsu. Heboh, pernyataan netizen mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, kertasnya asli, tanda tangannya pun asli. Akan tetapi pemilik ijazahnya yang palsu. Lalu, dapat data dan sumber dari mana netizen ini? Jika dikaitkan dengan video yang beredar selama ini bahwa ijazah Jokowi meminjam kepunyaannya Hari Mulyono, apakah ada kaitannya? Ini Insinyur Hari Mulyono almarhum itu wisuda 5 November 1985, persis tahun terbitnya ijazah Jokowi, 5 November 19. Kenapa bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru. Beredar kabar bahwa foto di ijazah Jokowi diduga miliknya almarhum Hari Mulyono. Di salah satu podcast, Bambang Tripun pernah ungkapkan hal yang sama. Hari Mulyono, ya kan? Di sini, ya ini wajahnya Hari Mulyono, mirip-mirip kan? Gitu. Tapi agak tebal bibirnya. Bibirnya tebel, saya bilang bibirnya itu merongos gitu ya. Nah ini anak-anaknya Hari Mulyono. Yang Silvana. Yang Silvani. Ini loh. Ini yang ini Jokowi. Ini Hari Mulyono juga. Mirip memang tapi. Memang ada kemiripan karena saudara. Ini Hari Mulyono, bukan, tapi diakui Jokowi, masalahnya gitu loh. Di ijazah ini fotonya. Ini diakui Pak Jokowi. Ya. Tapi foto editan itu. Akhirnya, Tuhan telah memberikan kita petunjuk yang terang jelas kepada kita sekalian, yang bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik, pasti akan terbongkar. Tinggal kita tunggu aja kapan tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mati jadi saksi. Ya, ini Insinyur Hari Mulyono almarhum itu wisuda 5 November 1985, persis tahun terbitnya ijazah Jokowi, 5 November 19. Kenapa bisa seperti itu? Nah, begini detailnya, pemirsa. Ya, kita tahu semua bahwa Hari Mulyono adalah suami dari adiknya Jokowi, alias menjadi adik ipar Jokowi, dan sekaligus juga bekerja di tempat perusahaannya Jokowi. Tetapi tiba-tiba, ya, kata Dr. Tifa ini, ya sayang beliau sudah wafat secara mendadak di tahun 2018 di usia yang relatif masih sangat muda, 57 tahun. Nah, foto-fotonya ya yang menjadi benda mati atau Hari Mulyono yang meninggalnya itu mendadak tahun 2018, ya, jika dikumpulin, dipukul pakai digital forensik, ya, besar kemungkinan akan bicara mewakili almarhum menjadi saksi sejarah. Ya, ini seperti zaman dulu, pemirsa, ketika ada salah satu pembunuhan terjadi di Bani Israel. Bani Israel itu kemudian diperintahkan melalui Musa supaya menyembelih sapi betina yang bagus sekali, yang belum pernah dipakai kerja, ya, warnanya meron, pokoknya seimbang macam-macam, ya. Dan akhirnya sapi betina itu, ya, yang waktu itu simbol dari berhala-berhala, ya. Samiri itu bikin sapi dari bikin sapi dari itu. Nah, memang sengaja untuk mengikis berhala-berhala itu, ya, disembelihlah sapi itu dan kemudian dipukulkan bagian dari sapi itu kepada tubuh yang meninggal itu. Ya, Dr. Tifa memberikan ibarat seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti apa sebetulnya? Kok bisa seperti ini? Ya, disinilah, ya, kita seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa skripsinya Jokowi itu juga dibuatnya 2018. Jadi memang ini teka-tekinya itu kayaknya mengarah kepada hal yang agak ngeri gitu, pemirsa. Nah, kalau kita lihat, ya, seperti yang ditunjukkan dalam tayangan Dr. Tifa ini, ya, dia sebut Al-Fatihah untuk almarhum Insinyur Hari Mulyono, jelas terpampang, ya, ada foto wisudanya, ya, itu di paling pinggir itu,
ya, dengan rahang yang sangat kuat kelihatannya, ya, dan memegang map map bagus wisuda. Jadi bukan seperti map kuning yang dibawa oleh Jokowi waktu datang ke Polda itu. Mapnya warnanya hitam, ya, dan ada logonya Gajah Mada. Itu sejak tahun 1985, paling tidak itu sudah ada seperti itu. Itulah Hari Mulyono. Kita lihat telinganya, kita lihat ininya sama persis. Itu adalah Hari Mulyono. Nah, besar dugaan, ya, ini kita membahasakan kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini. Ijazahnya inilah yang dipakai oleh Jokowi itu, tetapi karena fotonya itu beda jauh wajahnya Hari Mulyono itu dengan fotonya Jokowi, maka fotonya itulah yang kemudian dicopot. Fotonya yang dicopot Hari Mulyono itu, gitu kan. Nah, diganti dengan saudaranya yang lain yang bernama Jumatno Budi Utomo itu dipasang. Itu mengapa, pemirsa, berbagai analisis yang dikemukakan oleh Rismond Sianipar, kenapa stempel itu tidak menempel di atas jas berwarna hitam, ya, ketika diuji melalui satu uji forensiknya, tetapi fotonya yang justru menutupi stempel. Kan biasanya kan ada foto, ijazah itu kan ada foto dulu, setelah lengkap baru di stempel, di tok. Kalau zaman dulu tuh di tok, itu artinya di stempel itu kan seperti itu, gitu kan. Kenapa itu enggak? Ya karena ini adalah memang ijazahnya asli seperti itu, sudah ada stempelnya, dan kemudian ditindis dengan fotonya Jumatno Budi Utomo. Jumatno Budi Utomo wajahnya agak lonjong, mirip dengan wajahnya Jokowi. Jokowi lebih lonjong lagi, gitu kan. Tapi kalau wajahnya Hari Mulyono ini betul-betul tidak bisa disebut lonjong sama sekali, ya, sangat jauh, karena memang beda terah, kan begitu kan, suami dari Idayati ini, ya. Nah, kenapa nggak dibuat stempel baru yang sesuai itu? Ini lebih ngeri lagi. Jadi yang membuat pemalsuan ijazah ini sepertinya sudah tahu kalau dibuat stempel tahun 2018 itu tintanya akan mudah diuji melalui radiokarbon dating, penanggalan radiokarbon. Ketahuan banget tahun 1985 pasti tintanya berbeda dengan 2018. Itu yang kayaknya melatar belakanginya, dan karena itulah ditempuh. Dan pada akhirnya memang sekalipun ada banyak temannya yang mengaku temannya Jokowi itu menunjukkan ijazah dengan format yang sama, jelas bahwa ini pasti palsu, karena memang ini miliknya Hari Mulyono, ya, fotonya diambil diganti dengan fotonya Jumatno Budi Utomo, ya. Syukurnya salah satu ternak Mulyono garis keras itu menyepil, ya, yang pernah ditunjukkan oleh teman-temannya yang ngaku dari Fakultas Kehutanan itu sebuah ijazah, akhirnya diposting ulang, ya, di X, dan dikomentari. Lebih mudah untuk meyakini bahwa itu memang bukan miliknya Jokowi tapi pihak lain. Ya, sayangnya memang akhirnya kan Hari Mulyono tidak bisa membela diri, tapi karena sudah meninggal, tetapi jejak-jejaknya, foto-fotonya, ya, itu pada akhirnya bisa membuktikan tentang kepalsuan Jokowi itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Sobat Survei Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan dari video tersebut terdapat berbagai ragam komentar netizen. Dan kita mulai dari komentar Yati yang mengatakan, ini telah dikatakan oleh Rocky Gerung tentang ijazah asli, orangnya yang palsu. Nah, teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Yanti Zelam Manik yang mengatakan, rakyat yang mengadili karena Jokowi kebal hukum. Suhadi mengatakan, memalsukan ijazah yang bukan miliknya itu melebihi maling yang tidak punya malu. Ternyata lumayan banyak orang yang percaya dengan raja bohong dan raja ngibul. Nah, teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Rizka Meliana yang mengatakan, astagfirullah, makhluk dari neraka apa yang tidak dirusaknya, semua aspek kehidupan dirusak dan diacak.
Dila mengatakan ternak-ternak Jokowi akan dibersihin, dama alam parcok-parcok nepalkan buang ke kandang buaya. Moh Kodiri mengatakan, mudah-mudahan cepat terungkap kebohongan Jokowi. Rakyat sudah muak dengan kebohongan Jokowi. Adili, penjarakan, dan miskinkan. Perlu hukuman mati bagi pengkhianat. Di sini teman-teman ada lagi komentar dari John Boy yang mengatakan kejahatan yang sudah direncanakan untuk membodohi rakyat Indonesia, negara kecolongan usut tuntas. Kasta Elis mengatakan hukum kepolisian buta dan tuli bikin rusak bangsa kita, bos. Hukum pengadilan kepolisian ganti sama hukum rakyat aja. Yan Heri mengatakan tidak ada kejahatan yang sempurna, layak disita seluruh aset-asetnya atau dimiskinkan dan dihukum mati. Teman-teman, di sini ada komentar dari Adideh yang mengatakan hukum di Indonesia ini sudah tidak bisa diharapkan untuk mengusut tuntas kasus ijazahnya Jokowi. Jalan satu-satunya doa rakyat yang bisa menyelesaikan kasus ijazah Jokowi. Semoga Jokowi yang menzalimi rakyat selama dia menjadi wali kota, gubernur, dan presiden cepat segera dihancurkan oleh Allah. Amin. Teman-teman, di sini ada komentar dari Romo yang mengatakan semoga cepat ada penyelesaian kebenaran dengan kebaikan dan kedamaian. Teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Sahrowadi yang mengatakan hanya orang yang tidak takut Allah yang berani berbohong tapi tidak merasa berbohong. Sungguh mengerikan di akhirat. Iwan Nasba mengatakan, ini kejahatan ekstra besar terhadap negara dan rakyat Indonesia. Siapapun yang mencoba untuk melindungi kasus ini di dalam catatan sejarah Indonesia, nanti akan juga termasuk penjahatnya. Nah, teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Amir Syah yang mengatakan, pembohong, penjahat, dan juga pengkhianat untuk bangsa dan negara ini masih saja banyak yang mau membela dan membenarkan daripada ijazah palsunya. Mudah-mudahan secepatnya Allah melaknat dan menyiksa kehidupan di dunia dan akhirat para penjilat pemuja dan juga pendukungnya. Ilyas mengatakan orang yang memalsukan ijazah Joko Widodo juga harus dipenjara dan dibui. Sebab dia yang memberi jalan termasuk Joko Widodo juga ijazah palsu Joko Widodo. Jamal mengatakan memang nggak asli. Terlalu banyak yang nggak konsisten, baik ijazah, skripsi, dan tahun KKN-nya bermasalah. Semua termasuk data yang diserahkan ke KPU, tidak diverifikasi, masa tanggal pengesahannya tidak ada alias kosong. Bodoh benar KPU ya. Sumarman mengatakan semoga Allah yang menghukum orang-orang zolim serakah tega dengan saudaranya sendiri dengan berdiri di atas bangkai temannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di sini ada komentar dari Fitri Aulia yang mengatakan kalau memang ada ijazahnya mengapa tidak ditunjukkan 5 menit tuntas sampai memenjarakan orang sampai ke pengadilan. Putar sana, putar sini, belok kanan, belok kiri, sampai bertahun-tahun tak selesai. Di sini ada komentar dari Umi Bunda mengatakan, meninggal mendadak 2018, almarhum Insinyur Hari Mulyono, foto Dumatno. Elang Sagara mengatakan, astagfirullahaladzim, setiga itu Jokowi, orang udah meninggal diambil ijazahnya. Semoga almarhum diterima iman Islamnya. Teman-teman, Sasi Kirana mengatakan, hukum kepolisian Bapak Hakim bukalah mata hati kalian, sudah banyak kejanggalan dan tegakkanlah kebenaran di bulan baik penuh berkah ini. Teman-teman, di sini ada komentar dari Mulyono, hakim-hakim yang sedang sidang di Solo bila hasilnya ijazah Jokowi tidak palsu maka hakim-hakimnya harus diganti atau suruh sekolah lagi. Di sini ada komentar dari Muhammad Faisal yang mengatakan permufakatan jahat mereka para alumni oknum UGM bersama oknum-oknum UGM. Pratikno oknum-oknum polisi menyembunyikan kebenaran ijazah palsu Jokowi. Mereka semua harus ditangkap, adili dan hukum mati.
Teman-teman, di sini ada komentar dari Ninik yang mengatakan, ya Allah, ya Robi, itulah kalau di awal sudah suka berbelit bohong, akhirnya tuman ketagihan, tak ingat sama yang maha kuasa, yang maha bisa membongkar yang selalu manusia ingin sembunyikan yang tak benar. Teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Kang Majid yang mengatakan, sudahilah ya Allah zaman kebohongan yang memaksa benar ini di tangan kuasamu. Rakyat sudah muak dengan para termol orang-orang yang memaksakan kepalsuan. Teman-teman, di sini ada komentar dari Gatot Sudarmadji mengatakan, pertanda ketidakjujuran pasti akan terungkap sekalipun ditutupi dan berakibat hancur lebur bagi pelakunya. Ali Hartono mengatakan, coba selesaikan di pengadilan hukum, agar kepalsuan jelas Joko tidak mau hadir. Insolihin mengatakan, nah, jadi kalau hukum tidak bertindak, maka hukum jalanan harus berlaku. Kita rakyat harus dinepalkan. Titi Nurhayati mengatakan, pastinya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Begitupun sebaliknya, suatu kesalahan pun juga akan lebih cepat menemukan jalannya sendiri. Slamet mengatakan, cara menutupi kebohongan hanya dengan membuat kebohongan yang lain. Pembelanya ya yang mendapat keuntungan dari kebohongan itu. Di sini teman-teman ada komentar dari Helme Koh yang mengatakan, ya Allah, tampakkan yang benar itu benar dan tampakkan yang salah itu salah. Zal Adam mengatakan, bukti udah banyak tapi pihak penegak hukum tidak bertindak, malah melindungi negara kacau penegak hukumnya. Mulia Argo mengatakan, sebaiknya kasus ijazah Jokowi segera diakhiri dengan damai. Jangan berlarut-larut tanpa ujung penyelesaiannya. Bukti dan saksi sudah cukup banyak yang membuktikan bahwa Jokowi drop out, pendidikannya tidak memiliki titel kesarjanaan. Kang Bibit mengatakan, semoga semua yang menutup mata dan ikut menutup-nutupi kebenaran yang sudah begitu banyak menyengsarakan rakyat ditutup dari pintu taubat. Laknatullah bagi mereka yang dengan sadar dan sengaja ikut adili menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video kali ini, dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.